Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Asyaqal badru alaina fahtafat minhul buyur ibla husnika wa alina qattu ya wajha sururi. Sama-sama. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syams anta nur nuri anta insimu anta misbahul sururi. Terakhir, ya salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Yang sholawat saya doakan panjang umurnya, mudah rezekinya, mudah urusannya, yang punya hutang online cepat lunas. Ibu-ibunya ini. Yang kami hormati Bapak Camat atau yang mewakili beliau, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bau, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah MTS Al-Amin, mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, amin. Sekolah ini tak sia-sia, namanya saja Al-Amin. Setiap sholat diaminkan, amin. Anaknya sukses, amin. Anaknya berhasil, amin. Dikasih uang, amin. Tidak dikasih uang, yang kami hormati, kami hormati Ketua Yayasan beserta jajarannya. Saya dengar tadi apa yang beliau sampaikan penuh dengan ketua, penuh dengan nasihat pengabdian. Yang ceritakan ini juga yang lainnya tadi pengurus, jadi honorer, jadi gajinya 50.000, 100.000,
tapi insya Allah itu menjadi amal jariah kelak. Kenapa? Karena tugas kita adalah mendidik anak generasi. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha, yang kami banggakan adik-adik, insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidil Mursalin, Imamil Muttaqin, Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kita puji di sisi Allah Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan Allah, sehingga kita bisa menghadiri peringatan Maulid. Adik-adik, Ibu, saya sebenarnya PKS takut sekali kalau diundang ceramah Maulid. Khawatir Kak, apa yang membuat saya trauma? Allah di milik nyambut Kak, ya. Jadi saya ini kalau ceramah Maulid saya sampaikan memang dari awal, karena saya beberapa kali ceramah baru salam apa dari salam, assalamualaikum. Ibu-ibu sudah ada yang melotot matanya. Lihat ini, mohon kami saya. Ibu-ibu Pak, lihat melotot matanya. Satu, ambil ancang-ancang, ambil kuda-kuda. Dua, telur. Akhirnya naik di depan, alaman ini telurnya. Satu telurnya, satu jamaah. Saya sampaikan jangan sampai sebelum tak cerah. Tiba-tiba ada yang rebutan telur, tapi aman. Kenapa? Ada di belakang. Kalau ada macam-macam ada. Selanjutnya, salawat dan niyam salamat. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan adik-adik kita ini telah menjadi kader-kader pemimpin masa depan. Amin. Luar biasa Pak KS ini tadi kasih reward. Memang harus begitu Pak KS. Seorang pemimpin itu bukan hanya pemimpin. Sosok yang di sekolah dimarahi, di rumah dimarahi, begitu. Tapi memang luar biasa. Diberikan reward, bukan hanya karisma, demikian, tapi juga penghargaan diberikan kepada anak yang berprestasi. Luar biasa. Ya. Mudah-mudahan dikasih dan ramatan, dikasih juga amplop. Adik salsabila, apa namanya? Salsabila atau tidak? Apa artinya salsabila? Tidak tahu? Adik-adik, tahu artinya salsabila? Saya juga tidak tahu. Saya juga salah. Jadi, ayat from states of Politis Makassar. Jadi saya memang ambil jurusan masalah. From Education of Politis, saya jurusan pendidikan masalah dan dia kebetulan dari Universitas Islam Alauddin Makassar. Jadi memang jurusan saya masalah. Jadi salsabila itu artinya mata air dari surga. Mata air. Bukan hanya mata air di surga, tapi mata air buat MTSD,
mengatakan yang leader tomorrow. Ada orang lagi isinya. Ada satu lagi. Tahu ya? Kalau satu lagi mengatakan anak yang ibu Leo pamahir yang boleh menghina, ada orang Bugis. Kalau orang Bugis mengatakan kalau dia sore kami pinggir bahagia setengah dia, ada orang Jawa. Ada. Kalau orang Jawa mengatakan syukur sakniko terus pemimpin intervensi. Apa artinya? Pemuda hari ini, pemimpin hari Bapak Ibu jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita memperingati maulid Nabi. Kenapa? Karena ini bagian kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau ceritakan, kita mau kisahkan bagaimana keteladanan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tadi ada keterkaitan Pak pengurus yayasan. Ustaz jelaskan kanan tentang bohong. Bagaimana bohong itu, Ibu? Pernah dibohong sama suami kita? Adik-adik, Allah, buang kita. Nanti diwaksin kan, ibu nak kena senang di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sebelum kita bicara tentang keteladanan Muhammad, kita bicara dulu dengan visinya Muhammad. Muhammadun, kata seorang penyair, Muhammadun basyarun laisa kal-bashar. Muhammad itu manusia, tapi tak seperti manusia biasa. Sama dengan kita. Muhammad itu manusia sama dengan kita. Muhammad berpasar, kita juga berpasar. Muhammad berkeringat, kita juga berkeringat. Tapi keringatnya Muhammad beda dengan keringatnya ibu-ibu. Kalau keringatnya Muhammad dalam hadis disebutkan al-qul nabi asyabu min rihil miski. Keringatnya Muhammad itu lebih harum daripada minyak kasturi. Bau keringatnya adik-adik bau asam. Muhammad sama dengan kita. Muhammad tak punya air ludah, air ludah juga ada. Tapi air ludahnya Muhammad bukan air ludah biasa. Barokah, bersih, harum baunya. Ludahnya ibu. Sama dengan kita, Muhammad itu manusia. Tapi laisa kal-bashar, tidak seperti manusia biasa. Muhammad sakit sama dengan kita. Tapi Muhammad itu selama hidupnya sakitnya hanya 2 kali saja. Ibu berapa kali sakit? Aku bapak sekarang ini merasa. Dari satu itu, penilaian penilaian bagaimana kita? Nabi Muhammad itu hanya 2 kali sakit, Pak. Kapan? Saat itu. Ketika Nabi di dalam medan perang bersama dengan sahabatnya, Nabi istirahat sejenak di tenda yang kecil. Tiba-tiba datang orang Yahudi yang membawa sepotong daging yang sudah dicampurkan dengan racun. Ketika Nabi makan, tiba-tiba ada yang sikat. Lempar uang itu daging, karena daging itu sudah dicampur dengan racun. Dilemparkan Nabi, mau diapa? Racunnya sudah ada masih sedikit di mulut. Dan itulah pertama yang sakit. Dan yang kedua pada saat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sakaratul maut. Jadi sama dengan kita, Pak. Kita belum bicara tentang keteladanan Nabi, kita sudah tertanggung-tanggung dengan Muhammad dengan disitu. Bahkan dalam motor ibu Bapak pada seperti berapa? Berapa es? Nanti saya kena ada yang jawab pelanggan itu lengkap promosi sedikit. Ibu pernah bekam? Pernah. Bekam itu salah satu pengobatan karena Nabi mengeluarkan darah itu. Pernah Pak, Malik bin Sinan, sahabat Nabi. Nabi mengatakan ketika Nabi selesai bekam mengeluarkan darah kotor dari tubuh dari kepalanya.
Nabi mengatakan, wahai Malik bin Sinan, ini darah kotor saya, buang. Tidak ada yang melihat darah kotor saya. Coba lihat. Malik bin Sinan pergi buang darah kotornya Nabi. Tapi dia tidak tanam. Dia apa? Dia telan darah kotornya Nabi. Dia bingung. Saudara itu Nabi mengatakan, wahai Malik bin Sinan, sudah kau buang darah kotorku? Sudah ya Rasul. Di mana kau buang? Di perutku. Jadi darah kotornya Nabi itu suci bersih. Iya. Apa kata Nabi? Allahu jasadu ta'ala niran. Haram jasadu disentuh dengan api neraka karena darahnya mengalir ke dalam tubuhnya. Jadi darah Nabi suci, darah Nabi bersih, darah Nabi buruk. Kita belum bicara tentang keadaan yang sudah kita harum dengan Nabi. Sekali masing-masing. Apa yang masih kita contoh dari Rasulullah SAW? Ini pelajaran kita. Pertama, ada 4 sifat yang dimiliki Rasulullah. Yang pertama adalah siddiq. Adik-adik, apa sifat yang pertama? Karakter yang pertama adalah siddiq. Apa itu siddiq? Jujur. Adik-adik sekalian, siapa yang pernah bohong sama orang tuanya? Angkat tangan. Oke, termasuk saya waktu kecil. Siapa pernah bohong sama gurunya? Muhammad adalah manusia yang paling jujur. Makanya Michael Hart dalam bukunya, dia adalah ahli astronomi, ahli fisika dari Amerika Serikat. Apa kata beliau? The 100 thinking of the most important person in history. Coba, Michael Hart itu bukan orang Muslim. Dia dari Amerika, ahli fisika, ahli astronomi. Apa kata beliau? 100 tokoh yang berpengaruh di dunia menempatkan Muhammad itu adalah pemimpin yang paling berpengaruh di dunia. Salah satu alasannya karena manusia Muhammad itu adalah manusia yang paling jujur di dunia. Khadijah, kenapa tertarik sama Rasulullah? Karena kejujurannya. Nabi Muhammad, Siti Aminah. Kalau ada Siti bagus, engkau salah Siti baik. Saya punya ibu namanya Siti Khadijah. Ada yang kenal dengan ibu saya? Ada sering dengan Siti Khadijah ibu saya. Siti itu berasal dari bahasa Arab. Saya gila tuh, artinya ngomong. Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Maimunah, Siti Joka-Joka. Makanya bapak ibu kalau lahir anak tak kasih nama yang bagus-bagus. Contoh. Lahir anak pertama, dia baca surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Lahir anak pertama, Yasin. Dikasih nama Yasin supaya tiap malam Jumat baca Yasin. Jangan tiap orang meninggal baca Yasin. Lahir anak kedua, Wal Qur'anil Hakim. Lahir anak kedua dikasih nama Abdul Hakim, apa yang bijaksana. Lahir anak ketiga, innaka laminal mursalin. Lahir anak ketiga dikasih nama Muhammad Salim. Baca Madaniah, sekarang jadi gadis orang. Lahir anak keempat, ala siratil mustaqim. Lahir anak keempat dikasih nama Mustaqim almarhum kepala sekolah Indonesia Al-Mukminin. Semoga beliau didapatkan di dunia Allah. Nama yang bagus. Ini orang tua kasih nama anaknya siapa? Setan. Nah, kita jadi setan. Pas setan. Jadi kasih nama yang bagus. Saya juga bingung Pak. Nama saya kan Wahid Hashim. Wahid itu artinya satu. Jadi saya Pak, kakek saya namanya Abu Bakar. Jangan apa? Abu Bakar. Bapak segera masuk Islam. Makanya bagus kalau dikasih Abu Bakar. Yang ketiga Abu Jahal. Kalau Jahal, Bapak Jahal dulu, Bapak menunggu. Ada juga yang bagus Pak, Abu Hurairah. Bapak Hurairah benci. Bapak senang dengan tidak dipikul. Orang tidak adalah ketak coki. Ada yang nyasar Bapak Abu Hurairah. Abu Hurairah itu pada lengkapnya.
Nama lengkap Abu Hurairah itu adalah Abu Hurairah. Jadi kasih nama yang bagus-bagus. Maka saya bingung, padahal saya ini para kedua. Saya dikasih orang yang nama Wahid, Wahid itu artinya Siti. Sama. Kau yang mandiri dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah sifat jujur. Tadi terkait masalah yang Bapak sampaikan ke saya, Ustaz jelaskan dulu Pak. Makanya kata Nabi, Adik-adik, bohong dalam Islam itu boleh. Kata Nabi dalam hadisnya ada 3. Makanya Nabi dalam hadisnya ada bohong, ada 3 bohong yang dibolehkan. 1, bohongnya suami kepada istri. Contohnya merdeka laki-laki. Tunggu dulu bohongnya mana? Contoh, Manasu beda. Terluka apa sih nama Manasu? Pulang suaminya dari tempat kerja sampai di rumah, istrinya mengatakan, sayang, Umairah. Jadi Rasul itu panggil istrinya Umairah. Wahai istriku yang pipinya merah. Semacam kan pipinya merah. Itu hubungan Aisyah Pak. Putih Paknya. Nah, dia nanti merah kalau dia ketawa. Jadi memang pipinya Aisyah itu bukan merah, melunak. Kapan dia merah? Kalau dia tertawa dan tersenyum. Yang pintar. Jadi ini yang dimulai Allah. Jadi pulang suaminya dari kerja bilang istrinya, sayang, Melope, sudah ada makanan di meja makan, santap dulu. Ada sayur bayam, ada ayam, ada kepiting, dicicipi sama suaminya. Coba dulu sayur bayam, kok enak juga malu kamu kan? Dicicipi sama suaminya. Wih, sayur ini adalah sayur yang terenak yang pernah saya makan di dunia ini. Nah coba-coba yang cumina, malu kamu kan cumina. Wih, enak sekali. Cumi ini cumi yang paling enak yang pernah saya makan. Padahal tinggal ada kucingan. Suami boleh bohong. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati istri. Betul Ibu ya? Betul. Boleh. Bayangkan Pak kalau tiba-tiba suami bilang dicicipi makanan dengan istrinya. Suami bilang, adik. Bapak pernah tanya saya, pasti mau masakan suami tak? Yang paling sering kita bisa terima masakan bilang, dua. Bohong yang kedua adalah untuk menyelamatkan nyawa manusia. Termasuk tadi masuk di sini ke bagian kedua, untuk menyelamatkan setelah kita ini Pak. Karena saya ingat tadi bagaimana histori sejarah kemudian terbangunnya sekolah ini. Dipanggillah satu-satu untuk dibantu kembali, hidupkan kembali sekolah ini. Boleh Pak berbohong, untuk apa? Untuk menyelamatkan sekolah ini. Jadi bisa bayar sudah pakai. Jadi bohongnya itu bagus. Itu apa? Untuk menyelamatkan sebuah keluarga. Nah, di bawah kepemimpinan Pak Usi ini luar biasa. Saya tahu bagi umatnya ada di sana, ada di sini. Ya Masya Allah. Jadi yang pertama adalah sifat jujur. Adik-adik, di Amerika ada robot kejujuran. Bagus pakai sekolah ada robot kejujuran sih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada siswa masuk jam 8.00 ditanya dari mana, awas kalau kamu bohong, robot ini akan bergerak. Di Amerika Pak ada robot kejujuran. Jadi kalau orang bohong, robot itu bergerak. Kalau orang tidak bohong, robotnya tidak bergerak. Jadi kalau orang bohong Pak bergerak, kalau orang jujur tidak bergerak robotnya. Nah, akhirnya pastinya anaknya jam 2 malam baru pulang keluyuran. Bapaknya marah, sini dulu sini, ada yang boleh dengar aja. Sekarang berdiri depan robot. Kalau kamu bohong, robotnya bergerak. Kalau kamu tidak bohong, robotnya tidak bergerak. Sang anak berdiri depan robot dengan berdiri depan robot. Siapa? The first question. Pertanyaan pertama. Nah, dari mana? Sang anak menjawab dengan tegas. Dari nongkrong Pak. Robotnya tidak bergerak. Berarti
Nongkrong sama siapa nak? Sang anak menjawab, nongkrong dengan teman-teman. Robotnya tidak bergerak, berarti ngapain nak di sana? Nonton film. Robotnya tidak bergerak, berarti pertanyaan selanjutnya, film apa nak? Sang anak dengan tegas menjawab, saya nonton dengan teman-teman film superhero. Tiba-tiba robotnya bergerak, membalikan badan, menampak wajah sang anak. Berarti sang ayah marah dengan tegas yang mengatakan, dari mana pernah film apa kau tonton? Bukan superhero toh? Film apa? Iya, bukan superhero, film model. Ini yang ditonton anak-anak kita. Maka pentingnya hari ini keteladanan. Karena sekarang cuma lihat akses informasi luar biasa. Ini ada HP semua. Ada HP ada. Dari Parmanda HP yang dulu. Sekarang tidak ada yang tidak akses. Umur 70 tahun ada HP dah. Umur 50 tahun semua bisa diakses lewat HP. Ini luar biasa. Coba kita lihat. Apa kata bapaknya? Nah, saya tidak pernah ajarkan kamu seperti ini nak. Coba lihat ayah nak. Ayah ini tidak pernah nonton film robot. Tiba-tiba robot itu juga bergerak. Membalikan badan. Kenapa lagi sama ayah? Saya ingin mengatakan pentingnya nilai-nilai keteladanan. Tadi yang disampaikan oleh kepala sekolah, kepala yayasan dan semua yang lain teman-teman, bahwa guru itu bukan hanya tugas mengajar, transformasi ilmu pengetahuan kepada siswa, tapi jauh daripada itu tugas guru adalah mendidik membina kita tersebut. Apa yang dibina akhlaknya? Adik-adik, adik salah satunya sudah juara. Ibu informasi, ibu itu kecerdasan intelektual, tapi tidak cukup itu. Apa yang paling penting supaya lembaga kita ini besar, menjadi peradaban? Apa? Perbaiki akhlak. Ini akhlak. Ulama-ulama terdahulu belajar ilmu 1 tahun 2 tahun selesai. Tetapi belajar akhlak itu puluhan tahun. Maka tidak semudah ini Pak mendidik anak itu. Iya, kadang-kadang bikin jengkel. Makanya bapak-bapak ibu kalau marah jangan ada kalimat yang tidak bagus kepada muridnya. Dari mana? Dari setan kamu. Ada kejadian Pak. Dan itu fakta. Coba. Ini mamanya bilang ke saya. Ibu anakku sudah kenapa ya? Ini bapak-bapak motor ini. Saya waktu tabrak kamu dulu. Coba. Kenapa? Karena doanya orang tua itu bisa tembus langsung bicara oleh Allah dengan hati ibu. Adik-adik. Ada cerita itu, itu cerita dari Arab Saudi. Ada seorang anak kecil yang dia bilang umur saya ini berapa umur tadi? 11. Umur berapa biasa aktif? Umur berapa biasa aktif anak? Ada anak kecil Pak di Arab Saudi itu anak aktif sekali Pak. Lompat sana, lompat sini. Mamanya lagi memasak. Ketika mamanya lagi memasak, makanan sudah ada di meja makan. Tiba-tiba datang anaknya umur 5 tahun, 3 tahun. Dia ambil pasir sambil berlari-lari kecil. Kemudian pasir itu dia tuangkan, dia campurkan di hidangannya mamanya. Saya tanya ibu sudah masak 2 jam, sudah siap makanan di meja makan. Tiba-tiba anak ibu datang umur 5 tahun, datang Pak bawa pasir itu dituangkan di makanan ibu. Ibu marah tidak? Coba, pasti marah. Itu namanya peduli. Tapi ini mama tidak marah. Tidak marah. Dia capuk-capuk kepalanya, dia capuk-capuk kepalanya anaknya. Dia capuk-capuk kepalanya. Dia capuk-capuk sambil dia ucapkan kalimat. Coba perhatikan kalimat imamnya. Idhab anta ilal haram an takuna imaman. Apa kalimatnya?
ibu kepada anaknya. Dia tidak bilang kurang ajar, tidak. Dia bilang apa? Ilham anta ilal haram anta kunah imaman. Pergi kamu ke Masjidil Haram jadi imam di sana. Makanya kalau ada anaknya yang nakal, doakan, ya Allah cocok, ya Allah mudah-mudahan jadi kepala desa. Ya Allah mudah-mudahan jadi Pak Camat. Ya Allah mudah-mudahan jadi kontraktor, mudah-mudahan jadi profesor, doktor. Itu anak yang baik-baik. Jauh lebih macam. Karena kita tidak tahu anak kita yang kedepannya mau jadi apa. Yang ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah sifat jujur. Yang kedua, apa yang dimiliki karakter Rasulullah? Yang kedua adalah tabligh. Apa yang kedua deh? Tabligh. Tabligh itu adalah menyampaikan dakwah. Nabi berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Nabi berdakwah ke Madinah 10 tahun, 23 tahun. Nabi berdakwah. Banyak ujiannya, banyak tantangan dakwahnya Rasulullah. Nabi dihina, Nabi dicaci maki, Nabi diolok-olok sama orang kafir. Kafir Quraisy. Tapi Nabi sabar. Nabi dakwah menghadapi ujian itu, Pak. Ada satu kisah. Ini ada harapan di kencing dalam masjid. Adik-adik, kalau ada temanmu masuk dalam masjid, tiba-tiba dia buang air kecil di masjid ini. Saya tanya, adik marah atau tidak? Ibu guru, kok angka di suatu tengah lalu masih di marah atau tidak? Pasti marah, manusia biasa. Boleh kali ada usaha. Pernah kejadian pada zaman Nabi, ada orang Arab Bati masuk dalam masjid, dia buang air kecil. Tiba-tiba sahabat marah, kurang ajar ya Rasul. Nabi mengatakan tahan diri, sabar. Setelah buang air kecil, maka Rasulullah mengambil air, mengambil kain dan mengambil ember, dia bersihkan sendiri itu kotorannya. Orang Arab. Coba lihat, itulah pemimpin, Pak. Itulah pemimpin. Nabi tak banyak bicara, tapi banyak kerja. Saya luar biasa, Pak. Maka Muhammad akhirnya dipelototi sama temannya salah. Ini luar biasa Rasulullah. Pemimpin, dia duluan yang di sini. Akhirnya apa? Setelah dia bersihkan, dia datang ke orang Arab lagi. Wahai saudaraku, masjid ini adalah bukan tempat orang buang hajat, buang air, tapi masjid ini tempat orang beribadah kepada Allah. Akhirnya Arab lagi. Kenapa dia begini? Dia tahu, dia tidak paham aja. Beda dengan kita, jangan sampai kita sudah paham begitu di sini. Ini yang bahaya. Coba dalam biasa dakwahnya, Nabi itu berdakwah dengan penuh gelap. Pernah harus seperti kita lihat Nabi sholat Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Waktu Nabi ruku jadi imam Allahu Akbar. Ada sahabat Nabi, Pak, di pojok yang masuk terlambat masuk. Karena Nabi sementara ruku, akhirnya dia juga langsung ruku. Namanya Bakroh, sahabat Nabi. Langsung Nabi ruku, padahal masih di pintu langsung dia ruku juga. Allahu Akbar. Jadi dia ruku sambil berjalan. Coba. Karena ketidakpahaman dia, Pak. Akhirnya setelah itu Nabi mengatakan, Rasul Bakroh berkata, ya Rasul, tadi sholat saya ruku sambil berjalan. Nabi hanya tersenyum. Coba itu Nabi, Pak. Bijaksana sekali. Nabi hanya mengatakan, jangan diulangi lagi ya. Apa yang dicontohkan Nabi itu yang harus kita ikut. Coba kasih saya posisi. Posisi. Laki-laki dan jam berapa? Itu yang pakai songkok kuning. Iya. Ayo. Jago berpaek. Oke, baik. Dan ini banyak kejadian, Pak. Aturan sholat berjamaah tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi.
imam. Sekarang ini masuk Pak sholat zuhur jamaah. Takbir, Allah takbir, Allahu Akbar. Padahal Kalau dua kira Allah Akbar. Takbir. Jangan dari kita selalu tidak. Sekarang kamu datang, dia kan mau jadi makmum. Ini banyak kesalahan yang terjadi, Pak. Sekarang bagaimana kamu jadi makmum? Pegang pedang, jangan balik saya aku batal. Pegang pedang. Caranya Bapak, ini bisa dipraktikkan perempuan. Perhatikan perempuan. Jangan begini. Caranya pegang pundak sebelah kanan. Sekarang karena satu makmum berarti begini caranya. Takbir, sampai saya minta satu orang lagi, ayo yang sana. Tiba-tiba datang lagi satu jamaah. Nah, datang lagi satu jamaah. Bagaimana caranya, Pak? Ini masalahnya apa yang tidak Pak? Caranya adalah pegang lagi pundaknya. Nah, pegang. Baru. Pegang pundaknya. Ambil. Ini posisinya benar tidak? Ini posisi sholat berjamaah masih ini. Caranya pegang pundaknya. Kalau dia paham lagi, maka dia akan mundur ke belakang. Paham ya? Tidak. Mundur lagi. Ini posisi yang benar. Nah sekarang ada yang bertanya, Ustaz bagaimana kalau laki-lakinya imam, perempuannya makmum satu? Apakah juga begini posisinya? Allahu Akbar. Posisi perempuan tidak dalam ukuran sholat berjamaah. Khawatir kalau perempuan di samping laki-laki jadi imam, nanti tidak konsentrasi. Bagaimana posisi perempuan? Posisi perempuan ada di belakang. Paham ya? Ini bisa juga perempuan. Itu. Kalau umpamanya satu, kalau posisi tadi, ini posisi imam, makmum, begini posisinya. Tapi kalau satu makmumnya di samping, dan saya pernah kejadian. Makmumnya di sini, saya imam Pak, saya masuk enggak. Makmumnya di sini, ini datang lagi makmum di samping sini lagi. Ambil dulu. Begini, datang lagi makmum satu Pak, karena dia bingung. Akhirnya datang lagi makmum, saya lagi makmumnya. Allahu Akbar. Karena dia tidak paham politik, maka politik ini masih kembali. Jadi politik ini adalah mengajarkan kita bagaimana sifat tata cara sholat Nabi, cara berjamaah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk rukunya, termasuk sujudnya. Saya tanya ibu-ibu, kalau sujud duduk dulu atau tangan dulu? Tangan. Kalau sujud, apalagi kalau ada penyakit alasan? Semua. Kata Nabi ada dua caranya, bisa lutut dulu baru tangan. Caranya bagaimana? Allah Akbar. Kemudian tangan. Itu yang pertama. Kata Nabi yang kedua, bisa ke telapak tangan dulu baru kemudian lutut. Tapi kata Nabi janganlah engkau sujud turun. Ya ketika mau sujud itu seperti unta. Bagaimana itu unta? sujud dulu kepalanya. Bagaimana unta? Begini caranya. Allah, kepalanya sudah. Bagaimana caranya kalau tangan baru lutut? Begini caranya Pak. Allahu Akbar. Nanti mau dekat baru tangan. Seperti ini lagi. Itu yang kebenaran. Bukan langsung begini. Maka mulai ini mengajarkan kita bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah amanah. Apa amanah? Dipercaya. Dan yang terakhir adalah paona, cerdas. Mudah-mudahan kita ini insya Allah menjadi generasi emas. Bukan hanya intelektualnya bagus, tapi juga akhlak
gurumu, tapi orang tuamu juga adalah orang tuamu yang ada di sekolah. Maka tidak ada namanya mantan murid, tidak ada namanya mantan guru, tidak ada mantan guru. Kalau ada yang mantan guru, tidak ada mantan guru. Kalau ada mantan guru, berarti mantan ilmu yang bersih. Padahal ilmu itu yang diajarkan oleh ilmu kita adalah merupakan amal jariah. Kata Nabi, "Idza nasahul adam infasa amalu illa min thalathi, sadaqatin jariyah wa ilmin yas'udi aw waladin salihin yad'ulah." Maka anak cucu Adam dapat amalan yang kecuali dan amalan yang dapat. Ada 3 amalan yang tidak pernah terputus. Salah satu di antaranya adalah ilmu ilmu yang bermanfaat. Demikian apa yang saya sampaikan. Balai dulu balai kasih. Balai dulu balai kasih. Cukup sekian, terima kasih. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Burung putihan, burung cendrawasih. Itu nama-nama burung. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.